Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel yang membahas tentang isu-isu sosial, kemasyarakatan, dan politik di Kota Malang. 1998 merupakan satu tonggak titik balik bangsa ini. Banyak sekali keran demokrasi yang dibuka, tak terkecuali partai politik. Hari-hari ini banyak sekali partai politik yang baru muncul ataupun bahkan baru didirikan. Namun tidak demikian dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Partai yang lahir dari sebuah pemikiran para alim ulama bangsa ini yang khusus mendirikan partai mengejawantahkan pikiran-pikiran ulama untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu ketika berbicara dalam skala dan taraf nasional, Partai Kebangkitan Bangsa cukup banyak ditemui referensinya dari berbagai dan beragam sumber. Hanya saja pada sesi kali ini kita akan membincangkan sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa dan bergolak politik atau pergolatan politik di PKB Kota Malang. Telah hadir bersama kami di studio, yakni Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang, yakni Abah Haji Fatullah SH. Selamat sore, Abah. Selamat sore, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat, Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sambang kantor. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua DPC. Kita biasa memanggil beliau dengan sebutan Abah karena beliau merupakan orang yang bisa dikatakan as-sabiqunal awwalun. Pejuang-pejuang pertama berdirinya PKB di Kota Malang. Dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya sejak fenomena 2019, 2024 banyak sekali teman-teman muda yang juga berkecimpung aktif di dalam partai politik. Namun tidak banyak yang tahu sebetulnya bagaimana proses perjalanan partai politik yang ada dan menjadi rumah besar bagi teman-teman muda menyampaikan aspirasinya serta menyampaikan apa yang sebetulnya diinginkan oleh teman-teman pada era-era mendatang, khususnya di bidang atau di wilayah politik. Kami ingin tahu, Abah, sebetulnya Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Malang itu apakah sama sejarahnya seperti daerah-daerah lain atau ada hal-hal yang menarik sebetulnya, Abah? Bagaimana, Abah? Ya, terima kasih. Kebetulan saya aktif di NU itu sebagai pengurus, baik di tingkat ranting, tingkat MBC maupun tingkat PC, itu sekitar tahun 80-an lah ya, awal-awal 80. Tetapi saya menjadi khodamnya Kiai-Kiai NU itu sejak tahun 75. Enggak, ketika saya sekolah itu saya sekaligus ya teman-teman muda yang sekarang ini sambil kuliah, sambil bantu PKB. Itu persis yang saya lakukan dulu. Nah, ketika tahun 98 itu kan ada huru-hara namanya akan ada reformasi ya. Tapi ketika itu saya kebetulan naik haji ya. 98 sebelum mendirikan PKB itu kok kebetulan saya pas naik haji dan kebetulan bersama Pak Hasyim Muzadi.
Ketua PBNU kala Waktu itu masih PWNU. Masih PWNU Jawa Timur. Ya. Dia itu memang udah lama di NU. Dia cerita, belikan tape rekaman di Mekah Mini itu. Kompo. Di Mini Mekah. Kompo. Anda Walkman. Walkman. Loh, ada apa? Mas, saya kalau Pak Bang, Mas, ada apa? Ini rupanya Indonesia mau ada gara-gara ini. Saya harus pidato keliling. Kalau enggak direkam nanti takut disalahgunakan orang. Tahun berapa itu? 98. 98. Ya, 98 kan. 98 tuh terjadi sebuah perubahan Gonjang-ganjing. besar. Terjadi krisis multidimensi. Krisis multidimensi. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis yang lain, sehingga ada istilah krisis multidimensi. Begitu pulang tambah ramai sudah. Ada istilah, bukan istilah, terjadi peristiwa di daerah Banyuwangi itu ada orang yang dituduh dukun santet. Kadang-kadang dia guru ngaji, tapi kadang-kadang karena biasa atau ustadz itu kan punya santri. Kebiasaan di NU itu santri itu kalau mau apa-apa kan minta fatwa kepada sama kiainya. kiainya. Itu saya enggak tahu kok ada berita itu dibuat opini atau dukun santet, sehingga banyak ustadz NU yang jadi korban. Belum lagi peristiwa ninja. Atau itu menjadi satu kesatuan dengan peristiwa ninja? Ini mau reformasi kan ini? Mau reformasi 98. Mau reformasi terjadi itu. Di rumah saya itu dijaga sama saya punya murid ngaji ya. Saya kan guru ngaji TPQ ya. Kebetulan orang tuanya itu marinir. Wah, itu tidur di emper saya tiap malam. Seakan-akan ada ketakutan ya, ada ketakutan betul. Yang diincar itu orang-orang yang jadi tokoh-tokoh di kampung-kampung, tapi mayoritas orang NU. Itu salah satu peristiwa yang menjadikan Indonesia huru-hara. Ya. Huru-hara. Makanya Kiai mengumpulkan kiai-kiai di Pondok Pesantren Langitan dari Banyuwangi sampai Banten oleh Pak Hasim. Disitulah muncul istilah Kiai Langitan. Sebetulnya di tempat Pondok Langitan. Itu Pak Hasim mengumpulkan kiai-kiai. Saya sampai kiai-kiai pada nangis. Siapa yang bikin kondisi seperti ini? Tahu-tahu itu ada orang gila di jalan-jalan. Ya itu. Nah, kesimpulannya dari situ warga ini rupanya akan ada gara-gara itu. Ada goro-goro di Indonesia. Lah, di Kota Malang sekarang khususnya ingin mendirikan partai politik. Dikumpulkan lah pengurus-pengurus NU. Saya ingat waktu itu yang jadi ketua Tanfidiyah namanya Kiai Haji Dahlan Tamrin. Beliau masih hidup. Ketua pertama PKB. Ketua NU. Ketua NU. Iya, PKB kan belum ada. Belum ada. Ketua NU namanya Yai Dahlan Tamrin. Sekarang masih ada. Itu Tanfidiyahnya. Rois Suryahnya Yai Muhid masih ada, masih hidup. Tapi sudah sepuh sekarang. Dua-duanya sudah sepuh. Itu yang memfasilitasi. Bahkan si Yai Dahlan ngomong, wis Cak, dia cerita ke saya. Ayo usul nggawe partai, sampean gambarno seketan apa-apa gambare partai itu. Aspirasi itu muncul dari bawah. Dari bawah. Kita tidak tahu toh permainan di atas. Jadi di bawah itu juga, tapi NU ya ini ya, NU pada ngumpul bikin bagaimana menyampaikan aspirasi kepada NU yang di tingkat provinsi, ya kan? Menyampaikan NU supaya dibawa ke tingkat PB. Di Jakarta sendiri kita tidak tahu kan apa yang terjadi di sana, tapi termasuk ada tim 5 kemudian tim itu bagian dari orang. Menampung aspirasi dari bawah yang melalui PCNO, melalui PWNO dibawa ke Jakarta
Saya bukan orang Jakarta, tidak tahu persis media tidak seperti sekarang, tapi kita hanya bisa melihat dinamika yang terjadi. Oh, Cak Imin waktu itu saya heran, ada cilik po winter. Wah, waktu itu tidak tahu. Cak Imin itu dipuji sama orang-orang orang Malang. Iki ono arek sik enom po winter gitu. Waktu itu kan masih membuat wacana, mulai ada ekspos di koran. Jadi Cak Imin punya konsep yang sangat baik waktu itu. Nah, dialah jadi sekjen waktu ya. Itu waktu saya tidak tahu persis di pusat, tapi yang jelas di Kota Malang akhirnya menunggu putusan pusat muncullah surat SK dari PBNU supaya membentuk tim. Ada tim 7, ada tim 5 dan seterusnya yang di Kota Malang difasilitasi oleh PCNU. Namanya sudah ada PKB karena sudah dapat itu kan, itu proses berapa bulan ya saya lupa, itu masih 98 kan, 98. Nah akhirnya setelah clear NU didirikan, kita langsung mengadakan istilahnya deklarasi ya. Deklarasi pertama di Stadion 10 November. Surabaya. Dahsyat jadi. Ya. Jadi stadion itu tidak kelihatan stadion sudah, kelihatan orang. Jadi bukan orang di tengah-tengah stadion, tapi stadion di tengah-tengah orang umat NU. Itu yang terjadi. Dahsyat betul sudah. Dan akhirnya sudah kita mulai terbentuk dalam waktu singkat 23 Juli kan itu. 23 Juli ya, berdirinya dilahirkannya PKB, termasuk di Kota Malang. Itu semua yang jadi pengurus di Kota Malang, terutama pengurus harian, itu adalah pengurus NU. Semuanya. Yang jadi Dewan Suro Allah yarham Kiai Haji Majid Ridwan. Yang jadi sekretaris Dewan Suro Kiai Khazin Iskandar almarhum. Itu beliau adiknya Yai Anwar Iskandar. Yai Anwar Iskandar kan jadi ketua Dewan Suro di provinsi. Yai Anwar Iskandar yang saat ini sebagai ketum MUI. PBNU juga kan sekarang. Sekre MUI. Itu Kediri ya Pak? Ya Kediri. Kan dia Bani Iskandar banyak kan ya. Termasuk kalau Cak Imin Iskandar yang lain. Oh, Iskandar yang lain. Tidak merupakan jadi satu kesatuan. Ya, tetapi sama-sama kiai lah ya. Sama-sama kiai. Jadi di Kota Malang sekretaris Dewan Suro Yai Khazin Iskandar. Ketuanya Yai Haji Majid Ridwan almarhum. Ketua Tanfidnya itu mencari kalangan dari akademisi. Kan dulu NU itu aneh, tidak ada orang yang masuk NU itu tidak ada yang punya aktivitas di kalangan kampus negeri. Takut kan waktu itu orang-orang masuk NU kan. Takut gitu loh, sebelum reformasi itu. Didiskreditkan saat itu. Ya istilahnya dimarginalkan karena NU itu kan diketahui oleh siapapun sejarahnya ya. Bagaimana membidangi Sumpah Pemuda juga terlibat ya kan. Menyatukan Yong Java, Yong mana itu. Terus membuat 10 November, Sabilillah, Hizbullah itu kan semuanya Laskar, semuanya tahu lah, termasuk peristiwa 10 November itu kan santri-santri NU yang cukup dominan untuk membela negara. Nah, ketika terjadi peristiwa G13 PKI, NU juga turut andil dalam meluruskan gitu lah ya, meluruskan karena yang kita dengar waktu itu kan Pancasila mau diganti kan gitu ya. Lah partai-partai sudah dibubarkan kan, dekret tahun 57 itu partai politik kan sudah tidak ada itu. Tapi walaupun tidak ada partai politik yang eksis dalam parlemen, tetapi NU tidak hilang, Muhammadiyah tidak hilang, Masyumi tidak hilang, tetapi bukan jadi partai politik. Tapi begitu ada peristiwa G13 PKI, lah di sini ada tonggak baru ya, ada cara baru lagi. Sepakat Pak Harto jadi presiden. Nah, tapi itu tadi sampai tahun 98 tadi 98. kita
mengetahui bahwasannya NU ikut berjuang, tapi selama itu dimarginalkan dalam konteks begini. Ya untung orang NU itu sabar. Artinya NU itu punya jiwa untuk mencerdaskan orang. Itu ada bantuan dari negara atau tidak, itu kan kewajiban kita sebagai manusia. Amar ma'ruf nahi munkar. Iya kan, itu walaupun ada negara, tidak ada negara kita tetap kan. Nah, tetapi kalau saya sekarang mau mencermati, sing bayar pajak itu orangnya itu kan banyak. Nah kita tidak tahu dulu. PPN itu sejak tahun 70-an sudah ada PPN. Saya persisnya kapan tidak tahu ya. Tapi ketika saya aktif di sebuah perusahaan tahun 78 itu. Ini background Abah sebelum masuk ke politik. Itu saya kan pernah aktif di sebuah real estate, di jasa konstruksi, pernah bikin tower, bikin macam-macam 23 tahun ya. Kan lebih enak di situ sebetulnya. Kenapa kok? Kalau untuk mencari rezeki itu profesi saya di sana. Tetapi saya sejak kecil kan di NU, gitu loh ya. Nah orang mengurusi dirinya sendiri untuk mencari rezeki sampai besok mati kan tidak akan ada habisnya. Nah, tapi kita sebagai santri, iya kan? Iya. Sebagai santri, ya harus mau melibatkan diri atau mau investasi sosial lah gitu ya. Nah, kembali ketika begitu PKB didirikan, sudah mulai tertata rapi, deklarasi di tingkat kecamatan. Itu pada rebutan. PAC ya? Bukan PAC. Bukan PAC. PAC belum ada. Di tingkat-tingkat kecamatan yang dimotori oleh tokoh-tokoh NU di tingkat kecamatan. Gini. Dulu tim itu dibentuk oleh pusat, di kota itu tim 5 ya. Lah tim 5 itu membentuk kepengurusan DPC PKB. Lah pengurus DPC PKB inilah supaya turun ke tingkat MBC dan ranting NU untuk mendirikan partai itu. Sehingga kita ketemunya dengan NU lah, kita semuanya kan pengurus NU waktu itu. Nah, dari situlah kita mensosialisasikan dan itu pada rebutan. Pada rebutan ingin jadi pengurus? Ingin mendirikan PKB, tidak ingin jadi pengurus. Pokok ingin terlibat di dalam politik. Karena sebelumnya kan orang-orang NU itu kan juga sudah berpolitik kan. DNA-nya orang NU itu sejak lahir politik. Iya. Nah, cuman ketika Hitoh itu berpolitik metu dari partai politik. Berpolitik tapi metu dari partai politik yang namanya P3. 84 di situ. Nah setelah itu kan betul-betul tidak aktif ya. Tetapi setiap pemilu ya mesti ikut gitu. Nah. Jadi kalau kita lihat warga NU di Kota Malang, karena saya melihat DNA-nya orang NU itu punya semangat politik, itu mendirikan tingkat kecamatan, deklarasi istilahnya ya. Deklarasi di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan itu pada rebutan sudah. Kita tanpa modal, mereka bikin bendera sendiri dan lain sebagainya. Sampai pemilu, alhamdulillah. Ini pemilu 99. Jadi 23 Juli didirikan. Pemilunya ingat saya juga mungkin bulan bulan Juli atau saya lupa ya. Itu partai itu lebih banyak sekali, 50 lebih kalau nggak salah, 45 atau 50. Partai politik saat itu 99 itu jumlahnya lebih dari bisa dilihat di KPU ya. 45 atau 50 saya lupa. Wah itu saking euforia ya. Euforia setelah mendapatkan buah dari reformasi itu. Ya, jadi selama Orde Baru itu kan masyarakat tidak boleh ikut terlibat di dalam mengatur umatnya dalam konteks politik. Oleh ngatur pemerintahan, oleh ngatur DPR. Anak DPR ya seperti sekedar jadi hiasan demokrasi saja gitu loh. Nah itu karena begitu dilepas Pak Harto menyatakan lengser ya,
harus ada pemilu. Habibie dijadikan presiden yang transisi. Nah, begitu pemilu itu akhirnya PKB itu lahir tidak terlalu lama mengikuti pemilu menjadi partai nomor 3 kalau nggak salah ya. Tokoh bangsa sedang berkumpul di Forum Demokrasi bersama Sri Gus Sultan Dur ketika Hamengkubuwono, itu Gus Dur, kan Bu Mega. sebelum ada PKB, ya memang Gus Dur itu bukan sembarang orang ya. Saya kalau melihat, saya kan sering ketemu Gus Dur ya. Cuman kelasnya kan beda. Dia punya wawasan yang sulit diduga. Sulit diduga. Jadi seakan-akan beliau itu lahir bukan zamannya. Jadi kayak apa ya? Mengutip kata Mbak Yeni lebih maju daripada ibarat lokomotif. Dari kondisi itu Gus Dur sudah ada di sana. Mesinnya Gus Dur itu lahirnya tahun 2000 berapa. Tapi dia sudah punya pemikiran seperti itu. Ya, jadi dia ikut Forum Demokrasi, mencoba membangun wacana kepada umat NU yang selama ini umat NU itu punya kepedulian kepada warga bangsa dan negara, tetapi karena sekian lama tidak diberi porsi, jadi Gus Dur membuat terobosan-terobosan. Ya terobosan-terobosan kadang-kadang di bawah ya bingung juga untuk mengikuti pola. Untuk mengikuti Gus Dur yang sederhana saja. Assalamualaikum diganti selamat pagi. Selamat pagi. Apalagi orang kampung kan bingung Gus Dur ya apa sih maunya gitu. Dianggapnya sekuler. Dianggapnya sekuler kan gitu loh. Padahal kan bahasa Arab diganti bahasa Indonesia. Nah itu ada seperti Pak Hasyim itu yang menjelaskan hal semacam itu. Respon masyarakat sendiri bagaimana saat itu ketika PKB baru berdiri? Tadi yang Abah sampaikan bahwa di masa-masa Orde Baru masyarakat mendapat pressure yang begitu luar biasa sehingga ketika masa reformasi 1998 mengalami euforia yang sangat luar biasa. Nah, respon masyarakat kala itu bagaimana, Pak? Masyarakat merasa bahwa ini harus ada perubahan. Pemerintah tidak bisa mengendalikan sendiri kondisi itu. Jadi masyarakat punya semangat yang tinggi. Dan ini yang Abah rasakan di yang Kota saya Malang. rasakan termasuk di PKB itu mayoritas ketika itu saya belum umur 40 ya. Belum umur 40. Kira-kira saya umur 39 ya. Jadi rata-rata yang di PKB sejak dulu umurnya di bawah 40 kecuali Ketua Tanfid, Ketua Dewan Suro itu sudah dipanggil kiai. Tetapi anak-anak LPP ya, dulu bukan LPP ya, Papilu namanya. Papilu. Bukan Bapilu ya, Papilu. Papilu milik partai lain. Oh ya. PKB pakai istilah Papilu. Papilu. Ya, saya ketua Papilu waktu itu. Sekretarisnya sekarang yang dia sering kali di Malang Demokrasi itu. Nah, itu ikut sekretariat. Dan alhamdulillah ya, respon masyarakat tidak hanya orang Muslim NU saja. Kalau orang Muslim non-NU dia ada wadah sendiri ya. Ada yang mungkin di PAN, ada yang mungkin di P3, ada yang mungkin di PK. PK dan PBB. Atau dan PBB. Iya. Ada PBB, PK, PAN, P3. Alhamdulillah di Malang ini yang terbesar PKB. Dan sekarang PBB sudah tidak ada di Kota Malang ya. Terus P3 cuma satu waktu itu, sekarang udah nggak ada. PAN lumayan, PK cuma satu. PK berganti menjadi PKS. Ya karena cuma satu suara itu kan pemilu berikutnya kan harus merubah jadi di nama merubah jadi PKS gitu loh. Jadi PKS malah sekarang PAN. Alhamdulillah. Jadi sekarang PKB kembali seperti kekuatan tahun 98 dan saya syukur sekarang di DPC ini didominasi anak-anak muda. Walaupun ada yang tua seperti saya, tapi saya menginginkan. Nah,
Tetapi di dalam euforia itu kan ada sisi positif negatifnya. Namanya euforia politik itu kan kalau dulu istilahnya kiai itu begini. Ayam yang selama ini dikungkung, dikurungi, tidak bisa keluar. Begitu kurungan itu dibuka. Ayam ini menclok miber kemana-mana sampai nelek di meja. Saking senengnya gitu loh ya. Nah, sampai nelek itu artinya apa? Sampai mesinnya ayam, mesinnya orang euforia itu tadi diibaratkan kiai. Ini saya pakai bahasanya kiai. Jangan sampai nanti itu seperti ayam yang selama ini dikurung, tidak bisa kemana-mana. Begitu dilepas kurungannya, itu mencolot miber sampai nelek di meja. Nelek di meja itu kan rugi yang punya meja. Betul. Lah demokrasi sekarang ini orang kan euforia. Ya, euforia. Euforia. Waktu tahun 99, wah itu masih lumayan. Nggak kenal money politik, nggak kenal. Tapi begitu pemilu yang kedua mulai ada istilah itu. 2004. Itu mulai sudah, tapi gak separah itu. 2009, waduh parah sudah. 2009. Ya, jadi akhirnya kiai-kiai NU itu sampai juli. Ini demokrasi sembako kalau ini terus-terusan namanya. Demokrasi sembako karena setiap mau milih ditanya pakai sembako atau enggak. Lah ini sekarang PKB saya lihat DPP akan melakukan perubahan. Seluruh kader kemarin kan di training di beberapa tempat di setiap wilayah namanya SPP ya, sekolah perubahan. Nah, ini PKB mau kembali kepada jati diri dan memang kita buktikan karena PKB punya satu gagasan, punya idealisme yang mana dulu itu adalah pikiran NU yang dimasukkan di dalam Mabda' Siyasi. Mabda' Siyasi. Ya, 9 butir Mabda' Siyasi. Ya, itu dulu yang bikin kan NU. Nah, yang bikin NU karena kita ini kan dari NU gitu loh ya. Lah, itu menjadi kerangka berpikir. Nah, tetapi setelah kita sudah berjalan sekitar 25 tahun, maka NU akan kembali pada jati dirinya sebagai ormas yang punya badan hukum sendiri. Lah PKB juga akan bergerak membawa visi misi pikiran NU di dalam wilayah politik. Ini yang sekarang harus kita teruskan. Ya tentunya perjuangan itu ya memang berat ya. Karena kita menghadapi tadi demokrasi sembako itu. Tetapi yang saya amati kan begini. Saya optimis di PKB ini. Pertama, kader-kader yang akan kita kumpulkan nanti itu harus ditata niatnya dulu. Di dunia. Pengalaman masa lalu harus kita jadikan referensi ke depan. Kalau kita niatnya jelas, insya Allah PKB akan tetap diminati atau mendapatkan simpatik dari masyarakat. Dan ini terbukti suara PKB itu dari tahun ke tahun terus naik. Dropnya itu karena jatuhnya Gus Dur itu. Salah satu faktornya. Salah satu faktor ketika reformasi setelah pemilu itu kan yang menangkan PDI. Tapi kemenangan PDI itu tidak sampai 50% ya. Tidak sampai 50%. Termasuk di Kota Malang. Termasuk di Kota Malang. Sehingga ketika sebuah partai itu menangnya tidak sampai 50%, otomatis untuk mencari calon presiden ya harus bagaimana ada komunikasi dengan partai yang lain. Nah disinilah rupanya kondisi saat itu yang euforia ya. Kelompok sebelah takut kalau nanti akan terjadi begini. Ya. Kelompok sebelah takut nanti kalau yang jadi presiden begini. Lah NU ini kan PKB ini kan representasi dari NU. Lah NU itu kan punya kaidah namanya moderat atau tawasud, tengah-tengah, tasamuh. Kita tidak boleh terlalu ekstrim
tapi jangan terlalu liberal. Lah ini sehingga Gus Dur itu membawa pikiran itu sehingga siapapun bisa menerima Gus Dur jadi presiden, gitu loh. Terbentuknya poros tengah. Nah, mereka memakai istilah poros tengah. Tapi itu kan bagian dari perebutan antara pemenang partai dalam pemilu dan partai yang lembut-lembut yang kalah. Jadi ada partai pemenang, ada partai yang kalah. Nah, yang kalah ini kalau dikumpulkan bisa menang. Bisa menang. Karena menangnya PDI tidak sampai 50%. Kalau nggak salah loh ya. Mungkin sekitar 33. Sementara PKB kurang lebih 11% atau berapa. PKB dengan PDI pun menjadi satu. Kalah dengan partai kecil-kecil tadi itu. Oh ini kalau bersatu dia. Lah disinilah yang terjadi akhirnya jalan tengahnya rupanya Gus Dur lah yang harus. Tapi alhamdulillah Gus Dur jadi presiden. Nah, saya ngamati persis lah mungkin bisa dideteksi lah. Dolar waktu itu dari 16.000 bisa turun sampai sekitar 6.000 sampai 7.000. Tetapi itu tadi namanya euforia. Namanya euforia. Lah Gus Dur dijatuhkan kan gitu ya. Dijatuhkan. Gus Dur jatuhkan. PKB ini kan setelah 22 bulan memimpin. PKB ini kan satu-satunya partai yang jelas basisnya. Lah ini sudah jelas basisnya. Siapa NU orang juga tahu. Dan ketika Indonesia mengalami huru-hara ternyata NU jadi presiden. Lah ini rupanya orang lain kan juga gak seneng. Dan kita itu wajar orang lain. Harus dia jangan sampai lah dia kalah dengan PKB kan gitu dah. Nah ketika Gus Dur jatuh kita mengalami banyak problem baik mas dari eksternal atau mungkin ada dari internal sehingga pemilu 2024 kita masih bisa bertahan. Pemilu 2004. Ya kan 99. Itu Jawa Timur itu 33%. PKB-nya ya. Menang. 2004 turun tinggal 31%. Nah, tapi rupanya ini tsunami angin topan yang dahsyat mengganggu kebesaran PKB ya. Ini akhirnya terjadi penurunan 2009 maaf. Dan setelah 2009 itulah pada titik yang paling rendah. Akhirnya 2014 naik, 2019 naik, sekarang 2024 tambah naik lagi. Dan tokoh-tokohnya sekarang sudah anak-anak muda. Kalau dulu awal-awal itu anak muda iya sih, tetapi jarang sing punya keahlian ya. Karena rata-rata orang NU kan dari pesantren, ya kan? Dianggap pemikirannya kolot macam-macam kan gitu. Padahal biyen Mojopahit ya gak sekolah. Kita tidak boleh lah mengatakan bangun negara itu lah kok pesantren gak iso, ya kan? Mojopahit ya gak mondok. Ya. Kerajaan Mojopahit saya tidak tahu ada sekolahnya Bian. Dan sekarang kader-kader yang pernah mengenyam pendidikan pesantren sudah menjadi tokoh-tokoh kan banyak. Nah, karena membangun umat, membangun negara, sebetulnya kan sederhana. Kalau kita niatnya benar ya, niatnya benar, yang penting rakyat itu hidupnya aman. Kalau soal menjadi sejahtera atau tidak, siapapun negara manapun tidak akan ada yang 100% rakyatnya itu sejahtera. Karena itu qadarullah ya. Kaya miskin itu kehendak Allah. Tapi aman, tentrem ya kan? Hatinya tenang, ya. Itu kan tidak karena kaya kan? Ya. Ya. Walaupun uang penghasilannya pas-pasan UMR, tapi kalau hidupnya bahagia, aman, nah itu yang harus kita bangun negara. Tugas-tugas pokok pemerintah. Dalam politik begitu ya. Gitu loh. Sampai nanti orang yang penghasilannya sedikit diuber-uber pajak, kan kasihan. Jenenge gak tenang. Engko nyambut gawe tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah,
Terus begitu DE kepingin bekerja, nggak punya lahan, harus bayar kepada tarif pajak gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Tapi kan sing penting orang itu aman dulu lah, aman. Artinya apa? Bangun negara itu tidak mesti oleh orang-orang yang punya titel atau sekolah S3, S4, S apa. Kalau istilahnya kiai-kiai sekolahnya sondol langit. Jadi yang penting niatannya baik. Kalau sekarang saya berharap PKB menata niat teman-teman yang di kader-kader muda seperti kamu ini jangan berorientasi kepada uang. Artinya di politik itu jangan dituju untuk mendapatkan rezeki. Tetapi atau begini bahasanya, politik harus punya DPR, ya kan? Iya. Tapi DPR itu jangan menjadi satu-satunya tujuan. Tapi DPR itu dijadikan alat untuk membangun masyarakat. Wasilah. Lah kemarin pesannya Pak Halim yang saya lihat di mana di Gresik atau di Tuban itu. Jadi dia pidato di dalam forum PKB bahwa DPR bukan satu-satunya tujuan. Berarti menteri pun bukan satu-satunya tujuan. Tapi kalau kita ada di posisi itu, kita jadikan wasilah untuk membela rakyat yang tertindas selama ini. Ini bahasa yang saya pakai, ini bahasanya pimpinan saya di provinsi. Jadi Bapak Halim Iskandar. Membela orang-orang yang tertindas. Kalau bicara membela untuk meningkatkan kesejahteraan, kita sudah ingin terus-terusan itu. Tapi sekarang ditambah, gitu deh. Karena kewajiban untuk mesejahterakan rakyat itu kan sebetulnya siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa menjadi kepala daerah. Untuk berkuasa menjadi gubernur, presiden. Tetapi kita kan tidak semuanya bisa menjadi bupati wali kota. Betul. Ya kan? Karena kursinya hanya satu. Kursinya hanya satu, sing rebut sampai pirang-pirang. Ya. Lah, artinya kita akan membela rakyat yang tertindas. Kok tertindas gimana toh? Wong ini bukan zaman jajah. Banyak di kampung-kampung itu. Saking dia tidak bisa komunikasi. Kemarin itu tidak mempunyai akses untuk menyampaikan aspirasi. Kemarin itu masih 2-3 hari yang lalu. Saya ketemu dengan ketua ranting PKB, cerita, bah bisa ndak ada keluarga saya sekolah di satu sekolahan itu keluar tahun 2017 sampai hari ini jasanya nggak dikasihkan. Berapa tahun itu? Itu namanya kan tertindas yang tidak terekspos. Dan itu tidak 1-2. Jadi kalau kemarin ada viral ijazah ditahan sama apa? Perusahaan. Nah, itu bagi saya itu problem iya. Tetapi problem yang lebih banyak anak-anak sekolah yang ijazahnya ditahan itu lebih banyak. Tapi sekarang mudah-mudahan lah ya dengan peristiwa itu tidak ada lagi. Menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, namanya perjuangan kan jangan ujuk-ujuk lah ya.